warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang ketiga ya. Saya harap pertemuan yang kedua tentang persiapan negosiasi masih ingat ya. Oke, pertemuan ketiga ini yaitu komunikasi efektif dalam negosiasi. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Yang kedua adalah unsur penting dalam komunikasi. Selanjutnya yaitu teknik komunikasi dalam negosiasi. Selanjutnya membangun komunikasi yang efektif dan tahapan-tahapan komunikasi efektif. Selanjutnya yaitu tips bagaimana mendapatkan komunikasi yang efektif, dan selanjutnya yaitu tantangan komunikasi antar budaya. Oke, kita sekarang akan memulai topik yang pertama. Apa sih unsur-unsur komunikasi itu? Komunikasi itu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bernegosiasi. Jika dua orang atau lebih bekerja sama, maka perlu adanya komunikasi antar mereka. Makin baik komunikasi, makin baik pula kemungkinan kerjasama mereka. Karenanya, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengiriman pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator yang mempunyai makna dan informasi serta dapat mempengaruhi si penerima pesan tersebut. Komunikasi terdiri dari beberapa unsur penting, diantaranya yaitu pertama, komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga saluran atau medianya, yang keempat adalah penerima pesan, yang terakhir adalah efek. Dari beberapa paparan yang tadi disebutkan dapat dipahami bahwa komunikasi sangatlah penting dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi pun harus menyampaikan pesan dengan jelas sehingga si penerima pesan tersebut dapat mengerti dan memahami isi pesan yang disampaikan sehingga ada efeknya atau yang biasa disebut feedback dari komunikasi tersebut. Oke, dalam komunikasi negosiasi terdiri dari dua hal, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal tersebut dan komunikasi nonverbal? Oke, yang pertama, komunikasi nonverbal seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan lawan dalam bernegosiasi perlu untuk menilai komunikasi nonverbal, yaitu melalui gestur tubuhnya. Gestur tubuh merupakan gerakan yang secara tidak sengaja dilakukan seseorang ketika menyampaikan pendapatnya. Contoh, saya berani bertaruh nih, ketua tim tertarik dengan pendapat saya. Karena selama rapat, dia mendengarkan ucapan saya. Dan dari matanya pun terlihat mengkilat dan mengangguk-angguk setiap saya mengucapkan ide saya. Dari contoh yang barusan saya ilustrasikan, dapat dinyatakan bahwa tidak hanya komunikasi lisan yang bisa menyatakan isi hati orang, namun dengan gerakan tubuh atau gestur tubuh juga bisa menjadi tanda dalam komunikasi tersebut. Nah, contoh lainnya adalah seperti gerakan tangan, cara duduk, ekspresi wajah, dan mimik yang akan kita sampaikan. Selanjutnya adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang mencakup penggunaan kata-kata, intonasi, suara, maupun gaya bicara. Dalam negosiasi, penggunaan kata-kata yang jelas, relevan, dan persuasif itu sangat penting. Kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, kepentingan, ataupun argumen yang tepat dapat memengaruhi pemahaman dan kesepakatan yang dicapai. Selain itu, intonasi suara yang digunakan dalam komunikasi verbal dapat mengungkapkan emosi, keyakinan, atau keraguan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai membangun komunikasi yang efektif. Gimana sih membangun komunikasi yang efektif itu? Yaitu yang pertama adalah usaha untuk benar-benar mengerti orang lain. Yang kedua adalah kemampuan untuk memenuhi komitmen. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menjelaskan harapan. Kemudian kemauan untuk meminta maaf secara tulus jika melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah kemampuan memperlihatkan integritas. Ini adalah tahapan-tahapan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah fact finding. Apa sih fact finding itu? Mencari atau mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan kegiatan lawan sebelum melakukan negosiasi. Yang kedua adalah rencana. Sebelum bernegosiasi atau berbicara, susunlah dalam garis besar pesan yang hendak disampaikan. Berdasarkan kerangka topik yang hendak dibicarakan, harus sesuai dengan harapan yang akan diraih. Yang ketiga adalah pencapaian. Lakukan negosiasi atau sampaikan pesan dalam bahasa lawan atau si penerima
Usahakan gunakan istilah khas yang dipakai oleh lawan negosiasi kita. Yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik yaitu negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan. Dengarkan baik-baik reaksi lawan bicara Anda. Amati isyarat perilaku mereka seperti angkat bahu, geleng-geleng kepala, mencibir atau mengangguk sebagai ungkapan setuju. Umpan balik dapat juga diketahui sebagai makna yang disampaikan dengan yang ditangkap lawan mengenai negosiasi kita. Yang terakhir adalah evaluasi. Perlu untuk menilai apakah tujuan berkomunikasi atau negosiasi sudah tercapai. Apakah perlu diadakan lagi atau perlu menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berikut adalah tips-tips untuk komunikasi dalam bernegosiasi. Yang pertama adalah membiarkan pihak lain berbicara terlebih dahulu. Yang kedua adalah memanfaatkan suasana yang tenang. Selanjutnya menyampaikan masalah kita dan masalah mereka. Yang kemudian harus selalu mengatakan suatu kebenaran, tidak terburu-buru, berbicara dengan suara yang lembut dan mencari kesepakatan bukan kemenangan. Nah, ini adalah yang terakhir slide kita hari ini adalah tantangan komunikasi antar budaya. Interaksi budaya dan komunikasi begitu meresap sehingga memisahkan keduanya nyaris mustahil. Cara Anda berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh budaya di mana Anda dibesarkan. Arti kata-kata, pentingnya gerakan, pentingnya waktu dan ruang atau aturan hubungan manusia, serta banyak aspek komunikasi lainnya ditentukan oleh budaya. Anda berpikir yang secara alami mempengaruhi cara Anda berkomunikasi baik secara pengirim ataupun penerima. Komunikasi antar budaya jauh lebih rumit daripada sekedar mencocokkan bahasa antara pengirim dan penerima. Unsur-unsur keragaman manusia dapat mempengaruhi setiap tahap proses komunikasi. Ide-ide seseorang dianggap cukup penting untuk dibagikan dengan kebiasaan dan harapan. Dan jangan lupa untuk memberikan umpan balik. Secara khusus, insting Anda dalam menjadikan pesan menggunakan asumsi budaya Anda. Namun, lawan bicara Anda memecahkan kode pesan Anda sesuai dengan asumsi budaya mereka. Semakin besar perbedaan antara budaya, semakin besar ruang untuk kesalahpahaman. Hal ini sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam negosiasi bisnis. Abai terhadap budaya dan latar belakang individu yang terlibat dari sebuah negosiasi akan berdampak terhadap gagalnya capaian kesepakatan. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai cara berkomunikasi. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.